Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelum saya memulai presentasi hari ini, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Lenskar Arum dengan NIM 106012430037 dari kelas DK4805. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah analisis karya menurut saya menggunakan teori estetika, teori Edmund Burke-Bergman. Setelah itu, ini adalah materi yang ingin saya sampaikan, yaitu analisis karya dari estetika barat, estetika timur, estetika Nusantara, dan juga estetika Indonesia. Selanjutnya yaitu estetika barat. Karya yang saya pilih yaitu adalah Fallen Angel yang dibuat oleh Alexandre Cabanel tahun 1847 menggunakan media kanvas dan juga cat minyak. Jadi secara singkat unsur rupanya itu menampilkan garis lembut dan juga lengkung yang membentuk tubuh realistis. Warnanya juga yang digunakan adalah warna redup karena matanya yang merah itu akan memfokuskan sebagai fokus emosional. Setelah itu pencahayaannya juga dramatis, itu akan menciptakan kesan yang sangat mendalam. Sementara komposisinya menempatkan sosok malaikat yang duduk sendiri di tengah latar sederhana. Struktur kulit dan juga bulu sayap juga digambarkan secara halus namun tampak nyata. Setelah itu adalah analisis formal dari estetika barat. Karya Fallen Angel itu mengandung beberapa unsur rupa, terutama pada garis. Garisnya dibuat secara halus namun tersembunyi, karena menggunakan aliran realisme. Setelah itu, terdapat garis kontur pada tubuh, wajah, sayap, dan juga garis lengkung di bagian tangan, bahu, dan juga sayap. Warna yang digunakan juga bersifat lembut, redup agar memberi kesan realis dan juga emosional. Warna-warna yang digunakan seperti ada warna pink, coklat, hitam, merah tua, merah muda, biru muda, dan juga abu-abu. Setelah itu yang ketiga ada bentuk. Bentuknya juga ada figur manusia dan sayapnya tampak sangat realistis. Dan juga anatomi tubuh digambarkan secara detail. Begitu juga sayapnya. Lalu rambut-rambutnya juga dibuat detail mungkin dengan garis-garis halus. Dan yang terakhir yaitu adalah ruang dan waktu. Terdapat latar dan belakang dan terlihat kabur dan netral juga. Itu menciptakan fokus pada tokoh utama. Dan di komposisinya juga menciptakan kesan kedalaman. Ada sisi gelap dan terangnya menggunakan tubuh malaikat di depan dan juga ruang kosong di belakang. Setelah itu, interpretasi dari karya Fallen Angel oleh Alexandre Cabanel menggambarkan sosok malaikat yang jatuh dari surga. Dia menampilkan ekspresi yang sedih, marah, dan juga kesal. Jadi di langit tampak ada banyak para malaikat yang melambai, itu tandanya melambangkan ikatan surgawi mereka. Sementara seorang figur malaikat ini yang bernama Lucifer digambarkan sebagai sosok yang terusir atau yang terlantar, sehingga dia tetap mengenakan kain malaikat, namun dia sedang berduduk bersandar di atas batu datar yang menonjol dan juga angka pegunungan di sekitarnya, tapi menggunakan ekspresi yang sangat sedih. Setelah itu adalah estetika timur. Jadi karya yang saya pilih yaitu adalah The Great Wave of Kanagawa atau bahasa Jepangnya Kanagawa Oki Namiura yang dibuat pada tahun 1831 dari karya Hokusai dengan menggunakan media cetak kayu atau woodblock print. Jadi singkatnya unsur rupanya itu adalah ada garis ombak besar yang sangat dramatis, warna dominan yang biru dan putih, dan bentuknya melengkung seperti geometris. Teksturnya adalah ombak tapi tampak kasar karena ada buih-buihnya, lalu latar di belakangnya halus. Ruangnya tercipta karena ada jarak gunung Fuji dengan ombak yang terjadinya keseimbangan. Lalu analisis formal dari The Great Wave of Kanagawa. Jadi terdapat ada garis yang tajam dan juga gelas membentuk gerakan ombak serta perahu. Warna yang digunakan juga warna dominan biru atau Prussian blue dan putih. Ini menciptakan suasana yang dramatis dan juga dingin. Dan ini mencekam pada masa itu. Setelah itu bentuknya juga seperti ada ombak, perahu, manusia kecil dalam perahunya, dan juga gunung Fuji yang ditampilkan secara geometris sederhana. Lalu teksturnya itu tampak kasar pada gelombangnya dan juga perahu yang
waktu itu ditunjukkan melewati kedalaman antara ombak, kapal, dan juga gunung Fuji dari kejauhan dengan langit terang dan juga kekuningan yang memberi kesan pagi atau juga senja. Selanjutnya yaitu interpretasi dari karya The Great Wave of Kanagawa atau Kanagawa Okinami-ura. Jadi, manusia itu sangat lemah terhadap kekuatan alam yang sangat besar. Oleh karena itu, kehidupan manusia itu sangat kecil di dalam dunia ini dan tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan alam yang sangat-sangat besar. Setelah itu adalah penilaian. Penilaian dari karya The Great Wave of Kanagawa dari saya itu sangat keren karena menggunakan teknik cetak kayu tradisional Jepang pada saat itu juga, yang dikenal dengan nama ukiyo-e, yang menggambarkan terutama pada pemandangan alam, kehidupan sehari-hari, dan sebagainya. Menurut saya karya ini sangat populer dan bahkan dipajang dimanapun, bahkan Anda bisa menemukannya di hotel, restoran-restoran yang sering dipajang. Dan ini mungkin lukisannya sangat sederhana tapi nyaman untuk dipandang, ya juga cocok sangat untuk dipajang. Selanjutnya yaitu estetika Nusantara. Karya yang saya pilih yaitu adalah batik motif parang yang dibuat oleh Panembahan Senopati yang dibuat tahun 1586 sampai 1601. Jadi unsur rupanya itu secara singkat mencakup garis miring yang membentuk pola S secara berulang-ulang, bentuknya organik dan juga geometris. Warna yang digunakan warna tradisional seperti coklat sogan, putih, dan juga hitam. Teksturnya juga tampak halus tergantung pada bahan kainnya. Lalu ada ruang dan waktu yang ditampilkan lewat pola secara berulang kali yang secara ritmis, namun komposisinya simetris atau diagonal, jadi adanya gerak dan kekuatan. Lalu di sini ada analisis formal. Analisis formal dari batik parang, jadi ada garis miring yang berbentuknya huruf seperti S yang dibuat secara gelombang air dan ini memberikan gerakan terus-menerus. Lalu ciri khas batik ini terlihat dari penggunaan warna tradisional, karena pada saat itu warna tradisional itu sangat dilambangkan sebagai warna yang netral dan digunakan oleh para bangsawan. Warnanya seperti coklat, hitam, putih, dan juga krem. Namun pada era modern ini mungkin motif ini juga sering dimodifikasi oleh orang-orang lain dengan warna yang lebih beragam dan juga cerah. Selanjutnya interpretasi dari batik motif parang. Ini melambangkan kekuatan, keberanian, dan juga perjuangan hidup. Pola S ini menyerupai ombak laut, jadi mencerminkan seperti ketahanan dan juga keteguhan menghadapi kesulitan. Setelah itu motif ini sangat khas untuk keraton pada saat itu. Parang itu juga menggambarkan kebijaksanaan, kewibawaan, dan juga kelestarian budaya Jawa. Lalu penilaian pada batik motif parang. Menurut saya sendiri batik motif parang itu terlihat elegan karena secara sejarah kalau batik ini selalu digunakan oleh kalangan bangsawan Jawa pada saat itu, karena ini mensimbolkan bahwa itu adalah keagungan. Polanya juga tersusun secara teratur dan juga dinamis. Ini juga ada nilai filosofisnya seperti keteguhan, kekuatan, dan juga kesinambungan. Motif ini mempresentasikan kejayaan budaya Jawa dengan gaya geometris dan juga dekoratif. Pola yang ritmis juga sangat khas untuk ini. Lalu yang terakhir adalah estetika Indonesia. Karya yang saya pilih adalah Patung Garuda Wisnu karya Manuarta pada tahun 1997 sampai 2013. Nah, unsur rupanya secara singkat ada garis tegas dan juga detail pada pakaiannya, sayapnya, dan juga aksesoris. Bentuknya juga 3 dimensi, terlihat monumental dan juga dekoratif. Warnanya hijau tembaga dan juga kuningan, sesuai dari material yang telah digunakan. Setelah itu teksturnya terlihat kasar pada sayap, halus di wajah, dan juga tubuh. Komposisi ini sangat vertikal karena ini memusat pada Garudanya dan juga Wisnu, dan ini menciptakan komposisi yang sangat seimbang. Lalu ada analisis formal dari patung Garuda Wisnu Kencana. Jadi unsur-unsur rupanya itu sangat kuat pada Garuda Wisnu Kencana, terutama pada garisnya. Garisnya itu tampak jelas dari bulu Garudanya, lipatan pakaian, dan juga rambutnya Dewa Wisnu. Tidak hanya gaya, tapi membuat detailnya ini menjadi lebih hidup.
Setelah itu warnanya itu dominan hijau keabu-abuan, berasal dari tembaga dan juga cuacanya yang sangat memburuk hingga terkikis warna-warna tersebut. Dan juga ini memberikan kesan yang sangat kokoh. Bentuknya juga sangat besar, 3 dimensi, dapat dilihat dari mana arah, dari segala arah. Dan ini terlihat dinamis. Garuda Wisnu ini, Garudanya itu terlihat seperti terbang, namun Wisnunya duduk megah di atasnya. Setelah itu teksturnya itu timbul di beberapa bagian karena ukirannya yang sangat detail dan juga sangat rumit, sehingga ruang dan waktunya juga terlihat dari pantulan cahaya yang mempertegas volume dan juga kedalaman patung dari berbagai sudut, sehingga ini memberikan efek bayangan yang sangat dramatis. Jadi patung Garuda Wisnu Kencana itu terlihat sangat bervolume atau memiliki ruang. Setelah itu interpretasi dari Garuda Wisnu Kencana. Garuda Wisnu Kencana ini sangat memiliki makna-makna yang sangat kuat, terutama pada Dewa Wisnu itu sangat melambangkan bahwa dia adalah pelindung yang bijaksana, sementara Garuda adalah mewakili keberanian dan juga kesetiaannya. Jadi keduanya ini menciptakan sosok penjaga yang sangat agung. Jadi lebih dari karya seni, patung ini juga mencerminkan kekuatan budaya Indonesia yang sangat kuat, khususnya di Bali, karena ini adalah ciri khas dari Bali yang sangat kuat dengan budaya. Setelah itu adanya penilaian. Menurut saya patung Garuda Wisnu Kencana ini terlihat megah. Mungkin kalau kalian lihat dari jauh itu terlihat banget patungnya. Karena kalau misalnya kita lihat dari dekat aja udah sangat besar, apalagi kalau dari jauh. Dan ini sangat memberikan aura keagungan. Jika dibayangkan, ini sangat rumit untuk mengukir sebuah patung sebesar itu, dan apalagi dengan detail-detailnya. Jadi patung-patung ini juga sangat menjadikan simbol dan kekuatan keagungan bagi Indonesia. Setelah itu, ini adalah sumber yang telah saya cari dari berbagai web, tapi lebih dominan ke Wikipedia. Boleh dibaca.